berarti tabligh akbar kita malam hari ini sukses, saudara. Tapi kalau masjid-masjid masih sepi, kita masih berat berjamaah, berarti kita belum sadar, saudara, belum bisa dikatakan tabligh akbar malam hari ini sukses. Na'udzubillah, amin. Makanya saya mau tanya orang Pamekasan, jawab yang kompak, siap untuk ramaikan sholat berjamaah? Kurang keras, siap untuk istiqamah sholat berjamaah? Siap untuk hidupkan sholat berjamaah? Takbir, sallu ala nabi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari pondasi pertama, saudara. Apa pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik, saudara? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau sebuah negara mau bangkit, mau sukses, maka persaudaraan di antara rakyatnya harus erat, saudara. Apapun tingkat status sosialnya, persaudaraan harus erat di antara rakyatnya. Nah, kata Syekh Al-Buti, tidak ada satupun perantara yang bisa mempererat persaudaraan di antara rakyat dengan lintas status ekonominya, status sosialnya, seperti sholat berjamaah, saudara. Anda bayangkan dalam sehari 5 kali umat Islam berkumpul di masjid. Ketika berjamaah, safnya tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, saudara. Betul? Betul. Kalau kita ngantri di rumah sakit, yang BPJS dengan yang bayar, lebih cepat yang bayar atau yang BPJS? Dibedakan. Kita datang ke pejabat, dibedakan, saudara. Tapi di masjid, di rumah Allah yang maha kaya, nggak pernah dibedakan antara saf orang kaya dengan saf orang miskin, saudara. Nggak pernah dibedakan antara saf pejabat dengan saf rakyat. Tidak pernah dibedakan antara saf laskar dengan saf aparat, saudara. Nggak ada persatuan seperti sholat berjamaah, saudara. Makanya nggak heran ketika ada sekelompok orang yang meninggalkan jamaah. Dalam Sahihul Bukhari, Nabi marah luar biasa. Saking marahnya Nabi, sampai Nabi punya Nabi punya keinginan. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan keinginannya. Aku pengen, kata Rasulullah, supaya sholat didirikan, ada yang jadi imam, kemudian aku gak ikut, kata Rasulullah. Aku pengen keluar dari masjid sama sekelompok pemuda yang megang kayu bakar. Aku pengen muter kota Madinah, lihat siapa yang gak berjamaah di masjid, aku ingin bakar rumahnya, kata Nabi, saudara. Ini kalau zaman sekarang sudah dibilang radikal ini, saudara. Betul, betul. Nabi belum bakar, tapi Nabi sampaikan keinginan itu, saudara. Nabi yang begitu lembut, luar biasa, nyampaikan keinginan, aku pengen bakar rumahnya, kata Nabi. Kenapa? Saking marahnya Rasulullah. Itu yang meninggalkan jamaah, itu yang bikin masyarakat nggak bersatu, itu yang eksklusif, itu yang bikin pecah di tengah umat, itu yang bikin perjuangan jadi terhambat. Makanya umat Islam jangan mimpi politik Anda akan menang. Jangan mimpi jihad Anda akan menang. Jangan mimpi pendidikan akan menang. Jangan mimpi sosial kita akan maju kalau masjid-masjid kita masih sepi, saudara. Selama masjid sepi, umat Islam akan lemah. Umat Islam akan lemah, saudara. Tapi kalau masjid sudah ramai, 5 waktu ramai, pengajian ramai, apalagi sholat subuh seperti sholat Jumat, maka saksikanlah, saudara, demi Allah tidak akan ada yang bisa untuk menghalau kebangkitan umat Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, umat Islam siap untuk ramaikan sholat jamaah? Siap untuk hidupkan sholat berjamaah? Siap untuk siarkan sholat berjamaah? Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi pondasi yang pertama, Rasulullah mendirikan negara. Pondasi yang pertama, membangun jam berapa nih? Udah mau jam 11. Ini kalau di Jakarta udah mau jam 11 gini, saudara, bencong udah mulai dandan, saudara. Kalau reng Madura lanjut atau tidak ini? Betul? Masih semangat? Yakin?
Saya mau dengar sholawatnya. Kalau sholawatnya kompak kencang berarti lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masih lanjut. Alhamdulillah. Itu pondasi yang pertama, saudara. Kemudian pondasi yang kedua. Pondasi yang kedua, setelah Rasulullah bangun masjid, Rasulullah melakukan al-mu'akhah bainal muslimin al-muhajirin wal ansar. Rasulullah persaudarakan di antara umat Islam, khususnya antara muhajirin dan ansar. Saudara, tadinya mereka beda suku, saudara. Tadinya mereka beda wilayah. Tapi setelah hijrah berdiri negara Islam, Rasulullah tancapkan di antara mereka bahwasanya persaudaraan Islam di atas segala-galanya, saudara. Persaudaraan Islam lintas suku, persaudaraan Islam lintas wilayah, persaudaraan Islam lintas bahasa, persaudaraan Islam lintas warga negara. Alhamdulillah. Bahkan di awal-awal hijrah Rasulullah mempersaudarakan secara khusus. Diriwayatkan bahwasanya ada 90 sahabat, 45 dari muhajirin, 45 dari ansar, saudara. 90 orang ini dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian dipersaudarakan secara khusus. Fulan menjadi saudaranya fulan, Sayyidina Umar menjadi saudaranya fulan, Sayyidina Abu Bakar menjadi saudaranya fulan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi saudaranya fulan, saudara. 45 dipersaudarakan dengan 45. Bahkan mereka yang dipersaudarakan secara khusus ini oleh Rasulullah, di antara mereka saling mewarisi, saudara. Nggak sampai di situ, sebagian di antara mereka ada yang punya rumah, saudara. Dipanggil saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi, ini rumahku, kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Ini hartaku, kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku, saudara. Bahkan ada sebagian sahabat Ansar yang punya istri lebih dari satu, saudara. Masya Allah, Masya Allah. Dari tadi diam geran bini, Masya Allah. Ini ketahuan nih bu, pengen kawin lagi, ketahuan nih bu. Punya istri lebih dari satu, saudara. Apa yang dia katakan kepada saudaranya? Wahai saudaraku yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, ini istriku lebih dari satu. Kau mau pilih yang mana? Yang kau mau pilih, aku akan ceraikan. Setelah iddahnya selesai, silahkan kau nikahi, saudara. Sampai seperti itunya karena persaudaraan yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, oleh karena itu saudara, persaudaraan Islam di atas segala-galanya, saudara. Ya, memang ada yang namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun beda agama, tapi selama tidak menyakiti umat Islam, saudara, maka kita nggak boleh nyakiti dia karena dia saudara sebangsa dan setanah air, betul? Ada yang namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Meskipun beda negara, beda agama, selama dia nggak nyakitin kita, Islam mengajarkan kita nggak boleh nyakiti mereka, saudara, betul? Tapi jangan lupa ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya, saudara. Di atas ukhuwah hizbiyah, di atas ukhuwah jam'iyah, di atas ukhuwah intimaiyah, di atas ukhuwah mahadiyah. Saudara, karenanya jangan sampai fanatik buta yang sudah dihapus oleh Rasulullah, al-asabiyah al-amya, al-asabiyah al-jahiliyah, fanatik buta yang sudah dihapus oleh Nabi, jangan sampai dihidupkan lagi di tengah umat, saudara. Suku di atas agama itu fanatik buta, organisasi di atas agama itu fanatik buta, saudara. Itu sudah dihapus oleh Nabi. Jangan kau hidupkan lagi. Silahkan bangga dengan sukumu, silahkan bangga dengan ormasmu. Yang FPI silahkan istiqomah dengan FPI-nya, yang NU silahkan istiqomah dengan NU-nya. Tapi saya minta jangan hidupkan lagi fanatik jahiliyah yang pernah dihapus oleh Nabi, saudara. Ormas
tidak lain dan tidak bukan adalah kendaraan kita untuk khidmah kepada Islam dan muslimin, saudara. Jangan sampai kepentingan ormas diletakkan di atas kepentingan Islam dan muslimin, ibadallah. Betul? Lihat Kiai Hasyim Asy'ari, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Anda boleh lihat di dalam Irsyadus Sari, kumpulan risalah beliau yang dikumpulkan oleh cucunya Kiai Haji Isam Hadik, saudara. Anda boleh lihat pidato-pidato Kiai Hasyim Asy'ari yang dituliskan di muktamar terdahulu, saudara. Apa yang beliau bicarakan? Yang beliau bicarakan urusan muslimin. Di dalam Irsyadus Sari, salah satu pidato Kiai Hasyim Asy'ari dalam muktamar, beliau bicara tentang bahaya kristenisasi, saudara. Beliau bicara tentang masalah Palestina. Beliau bicara tentang masalah umat Islam. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengatakan apa? Al-hadful asma, tujuan tertinggi yang kita punya, kata Kiai Hasyim Asy'ari, adalah tatbiqus syariah al-islamiyah, menegakkan syariat Islam, saudara. Artinya apa? Kiai Hasyim membuat organisasi NU tidak lain dan tidak bukan untuk khidmah kepada Islam dan muslimin dan hikmah kepada bangsa, saudara. Itulah ormas. Jadikan kendaraan untuk cari ridha Allah, bukan tujuan, saudara. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah yang dikubur di Ma'la, saudara. Beliau pernah mengatakan apa, kata Kiai Maimun Zubair? Nanti dikubur kamu nggak ditanya ma jam'iyatuka wa ma hizbuka. Yang dikubur kau akan ditanya man ikhwanuka. Ikhwanunal muslimun. Dikubur kau akan ditanya, kau tidak ditanya apa partaimu. Dikubur kau tidak ditanya apa organisasimu. Dikubur kau akan ditanya siapa saudaramu, dan kita akan jawab saudara kita adalah muslimin, saudara. Oleh karena itu jangan lagi ada fanatik buta, saudara. Jadikan ormas yang ada untuk khidmah kepada Islam dan muslimin. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab mudah-mudahan dijaga dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Habib Rizik Syihab pernah pesan, manakala mudah-mudahan FPI diberikan keistiqomahan oleh Allah. Tapi beliau mengatakan FPI cuma kendaraan. Manakala sewaktu-waktu supir yang bawa kendaraan FPI adalah supir yang mabok, melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib Rizik mengatakan apa? Turunkan supirnya, saudara. Itu amanat dari Habib Rizik Syihab, saudara. Walaupun dia FPI, tapi kalau pemimpinnya nggak benar, saudara, turunkan, kata Habib Rizik. FPI cuma kendaraan, saudara. Jangan sampai mobilnya ikut masuk ke jurang gara-gara supirnya mabok, saudara. Betul betul. Betul betul. Jangan turunkan itu supir, kata beliau. Kalau supirnya nggak bisa turun juga, maka kita turun dari mobil tersebut, saudara. Andai kata pemimpinnya nggak bisa diluruskan, bubarkan FPI, kata beliau. Gak ada gunanya FPI kalau sudah melenceng dari jalan Allah dan Rasulnya dan melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Mudah-mudahan FPI dan ormas-ormas Islam diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam, sekali lagi, spirit berdirinya negara Islam Madinah adalah al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan yang dikatakan oleh Nabi, idza ishtaka 'udwun minhu tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ibarat satu tubuh, kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lain juga merasakan sakit, saudara. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, apapun partaimu, apapun organisasimu, selama kau muslim, aku muslim, kita bersaudara, kita umat Nabi Muhammad, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kalau saya katakan umat Islam, semua jawabnya bersatu. Bisa? Umat Islam bersatu. Orang keras, umat Islam bersatu. Ormas Islam bersatu. Pondok bersatu. Pesantren bersatu. Kiai bersatu. Habaib bersatu. Ulama bersatu. Ahlus Sunnah bersatu. Ahlus Sunnah bersatu. Indonesia bersatu. NKRI bersatu. Umat Islam siap bersatu. Orang keras siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.
Itu yang kedua. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi pondasi yang pertama apa? Pondasi yang pertama apa? Masjid. Pondasi yang kedua ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Tinggal sisa yang terakhir, yang ketiga nih. Tapi udah malam ini. 2 jam lagi ente kira ane PS. Udah 2 jam lagi. Lanjut atau tidak ini? Udah malam. Ibu-ibu udah ngantuk belum, Bu? Saya panggil ibu-ibu yang jawab di sini. Ini jangan-jangan paginya Tono, malamnya Tini ini, Saudara. Masya Allah. Kira-kira lanjut atau tidak? Masih semangat atau tidak? Coba saya pengen lihat. Kalau jawab salawatnya kompak berarti lanjut, masih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, yang terakhir, Saudara. Pondasi negara Islam yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, adalah kitabatul wathiqah bainal muslimin wa ghairihim min ahlil Madinah. Setelah dibangun masjid, kemudian dipersaudarakan antara umat Islam yang ada di Madinah, Saudara. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ, Rasulullah menulis wathiqah yang disebut dengan piagam Madinah. Saudara, di Madinah ini masyarakatnya majemuk, plural. Bukan pluralisme, tapi plural, majemuk, bineka, tunggal ika. Bukan cuma orang Islam di Madinah, ada sisa-sisa orang Yahudi di Madinah saat itu, Saudara. Mayoritas orang Madinah masuk Islam, tapi ada segelintir orang Yahudi yang tinggal sebagai minoritas di Madinah setelah Rasulullah datang ke Madinah, Saudara. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah mereka ditindas? Selama mereka nggak ganggu, Nabi nggak ganggu mereka, Saudara. Bahkan Nabi menulis wathiqah yang disebut dengan piagam Madinah, Saudara. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Islam pada saat itu, Saudara. Ini merupakan konstitusi terhebat yang pernah ada di dunia, Saudara. Luar biasa ini piagam Madinah, ditulis Rasulullah, yang menjadi konstitusi acuan seluruh penduduk Madinah saat itu, Saudara. Ibadah Allah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ada 2 pelajaran, Saudara. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Islam ini bukan cuma ngurusin urusan istinja. Islam bukan cuma ngurusin urusan taharah, wudu, tayamum, mandi junub, Saudara. Islam bukan cuma ngurusin puasa, sholat, zakat, haji. Islam adalah agama yang syamil, kamil, sempurna, paripurna, Saudara. Sebagaimana Islam berbicara tentang hal-hal kecil, sampai ada cara masuk kamar mandi pun diajarkan oleh Islam, maka mustahil hal-hal besar yang berkaitan dengan hajat jutaan orang tidak diatur oleh Islam, Saudara. Betul? Betul? Nabi susun konstitusi, artinya Nabi perhatian dengan tata negara, Saudara. Andai kata betul yang dikatakan oleh mereka, oh Islam itu pisah dengan negara, Islam. Hati-hati, ada apa itu? Tenang. Ular. Alhamdulillah, malam hari ini ular pun ikut tablik akbar, Saudara. Pengen ikut dengar ceramah. Sudah ditangani. Nah, ini anggap aja latihan mau perang lawan orang Israel, Saudara. Perang lawan PKI, lawan ular dulu. Duduk, semuanya kembali duduk. Saya nggak lanjutkan kalau belum duduk tertib lagi. Alhamdulillah. Ini ada penyusup nih malam ini, jangan-jangan ular PKI ini, Saudara. Orang tablik akbar diganggu ya. Lanjut atau jangan? Saudara, Nabi urus tata negara. Artinya apa? Kadab, bohong. Mereka yang mengatakan Islam tidak boleh dicampur dengan urusan negara, Saudara. Kenapa? Karena kalau Islam tidak mengatur negara, maka negara itu akan diatur seenaknya oleh musuh-musuh Islam, Saudara. Betul?
Itu pelajaran yang pertama, saudara. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik, saya singkat, saudara. Di dalam piagam Madinah ada banyak bunud, ada banyak poin-poin, ayat-ayat yang menjadi konstitusi negara Madinah saat itu. Di antara sekian banyak poin tersebut, ada satu poin yang menarik untuk saya bahas pada kesempatan kali ini, karena sesuai dengan keadaan kita saat ini, saudara. Apa poinnya? Kata Nabi SAW, "Au kama qala, maka baina ahli hadhihi as-sahifah min hadatsin au istijarin yukhafu fasaduhu famaradduhu ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persengketaan, setiap percekcokan antara penduduk negeri ini yang dikhawatirkan menyebabkan kerusakan, maka famaradduhu ila Allah wa rasulih, maka semuanya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Artinya apa? Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Silahkan manusia bikin kesepakatan, silahkan manusia bikin undang-undang, gak dilarang, silahkan. Silahkan manusia bikin aturan, selama ada kemaslahatan, silahkan. Silahkan manusia bikin yang namanya peraturan, apapun namanya, saudara, silahkan. Yang penting satu syaratnya, jangan sekali-kali peraturan manusia bertentangan dengan peraturan Allah dan Rasulnya, saudara. Betul? Betul? Saudara, yang namanya peraturan yang dibuat pemerintah ulil amr, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya dan mengandung kemaslahatan untuk umat, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah punya kewajiban untuk patuh dan taat, saudara. Betul? Betul? Itu selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau coba-coba manusia bikin aturan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, Allah larang minuman keras, tahu-tahu ada manusia yang membolehkan minuman keras, kira-kira lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Allah larang judi, tahu-tahu ada manusia yang melegalkan judi, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Allah larang itu pencurian, perampokan, korupsi. Tahu-tahu ada manusia yang bikin undang-undang buka celah untuk perampokan, untuk korupsi. Kira-kira lawan atau jangan? Biarkan atau jangan? Masya Allah, itu patokannya, saudara. Itu prinsip mesti tertanam dalam dada kita. Umat Islam tanamkan prinsip itu. Sebagai umat Islam, maka harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Peraturan yang mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita hormati, kita junjung tinggi, saudara. Tapi sebagai muslim mukmin, kalau ada peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, menentang aturan Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk selama bermaksiat kepada Allah, saudara. Betul? Makanya, saudara, para pendiri bangsa Indonesia orang-orang cerdas, para pendiri bangsa orang-orang hebat, saudara. Mereka rumuskan dasar negara ini dengan Pancasila. Pancasila luar biasa, saudara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini buah perjuangan para ulama yang ikut sidang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Kiai Wahid Hashim yang mewakili daripada Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir yang mewakili Muhammadiyah. Ada Agus Salim yang mewakili Syarikat Islam. Mereka perjuangkan. Apa hasil perjuangannya? Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Ini kunci. Para pendiri bangsa kita ngasih kunci. Kalian jaga. Apa maksudnya kunci, web? Pendiri bangsa kita mau ngajarin kita. Ini dasar negara Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak boleh di negeri ini, di Indonesia ini ada aturan mau manapun, mau namanya undang-undang, mau namanya perpres, mau namanya perpu, mau namanya peraturan menteri, mau peraturan gubernur, mau peraturan bupati, tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa, saudara. Betul? Betul?
Kalau begitu para pendiri bangsa kita hebat atau tidak? Para pahlawan kita hebat atau tidak? Makanya jaga saudara. Ini wajib umat Islam jaga. Belum lama ini saudara, dasar negara ini mau diobok-obok dengan undang-undang RUU HIP saudara. Itu RUU HIP isinya melemahkan daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadinya sila pokok ingin digeser. Sila pokoknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saudara. Ternyata setelah kita teliti sejarah, di tahun 63 DN Aidit pimpinan PKI pernah menggariskan manifesto PKI. Apa manifesto PKI diantaranya? Kata DN Aidit, pokok Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan ketuhanan yang Maha Esa saudara. Itu pernah digariskan oleh DN Aidit. Dan sejarah pengen diulang saudara. Ada yang masuk ke dalam RUU HIP. Saya sampaikan ini ketika kami umat Islam demo di depan DPR bersama anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis. Saudara, saya sampaikan ini kepada 3 pimpinan DPR. Saya katakan kepada mereka, ini Pak Bu, ini sesuai dengan manifesto PKI. Pengen menjadikan keadilan sosial sebagai pokok daripada Pancasila. Ini sesuai dengan manifesto PKI. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, pasti ada tangan-tangan yang bermain. Saya katakan, makanya jangan kalian salahkan kalau ulama berteriak ada kebangkitan neo PKI saudara. Jangan kalian salahkan, ini nyata, ini realita saudara, betul. Dan alhamdulillah berkat perjuangan umat Islam, ormas Islam sepakat menolak saudara, berkat perjuangan umat Islam dan anak bangsa, akhirnya RUU HIP tidak jadi dilanjutkan. Alhamdulillah. Tapi RUU HIP selesai saudara. Ada lagi yang namanya RUU BPIP, saat ini masih lanjut. Ini nggak kalah bahayanya saudara. Wewenang untuk menafsirkan Pancasila diserahkan kepada BPIP saudara. BPIP itu ketua dewan pembinanya adalah Megawati Soekarno Putri. Kemudian ketua BPIP tim kerjanya adalah orang yang mengatakan, profesor yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama saudara. Lalu kewenangan untuk menafsirkan Pancasila mau diberikan kepada mereka, mau dibawa kemana Pancasila saudara? Makanya kami umat Islam harga mati RUU BPIP tidak boleh dilanjutkan saudara. Setuju? Masya Allah, masalah RUU BPIP belum selesai. Muncul lagi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini lagi rame di berita, betul? Aksi di berbagai kota di Indonesia, sampai bakar-bakaran itu mahasiswa saudara. Sampai ribut di mana-mana. Gara-gara apa? Karena masyarakat protes. Ini bahaya, saudara. Tim hukum kami di FPI sudah menganalisa undang-undang Omnibus Law itu. Dia metode Omnibus Law, metodenya. Nama undang-undangnya dulu UU Cipta Lapangan Kerja, disingkat jadi Cilaka. Itu dulu. Akhirnya dirubah menjadi UU Ciptaker, saudara. Tim hukum kami meneliti berdasarkan draft yang beredar sebelum-sebelumnya ketika pembahasan. Nah, sekarang masyarakat pemerintah menapis, katanya masyarakat itu terprovokasi hoax. Bagaimana masyarakat di bidang terprovokasi hoax? Draft matangnya aja belum selesai, saudara. Nggak ada ceritanya undang-undang itu udah diketok disah. Kalau nama-namanya undang sudah diketok, sudah disahkan, saudara, jangankan isinya, titik komanya nggak boleh berubah, saudara. Ini kok sudah diketok, sudah disahkan, katanya draftnya belum matang, belum selesai, belum tuntas, kacau saudara. Makanya kami dari Front Pembela Islam, tim hukum kami sudah meneliti berdasarkan draft yang sudah beredar, bahwasanya ini undang-undang berbahaya saudara. Ini undang-undang punya potensi memberikan kekuatan kepada investor asing, memberikan kekuatan kepada penguasa, tapi merugikan daripada rakyat kecil dan buruh dan kaum pekerja, saudara. Ada potensi yang mengarah ke situ, saudara. Belum lagi lain-lain sebagainya. Ini juga berpotensi untuk mempersempit daripada wewenang MUI di dalam memutuskan daripada sertifikat halal, saudara. Kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak?
Makanya diprotes di mana-mana, saudara. Ahli-ahli hukum teriak. Profesor Suteki, ahli hukum dari Universitas Diponegoro, protes keras terhadap undang-undang ini, saudara. Profesor Levli Harun, ahli hukum, protes keras. Bahkan beliau katakan secara prosedur, cacat prosedur, harusnya udah ditolak, dibatalkan, saudara. Profesor Zainal Arifin atau siapa namanya itu dari UGM menolak keras. Ini bermasalah undang-undang, saudara. Ini bisa merusak bangsa kita. Kalau dibiarkan seperti ini bahaya bangsa kita, saudara. Makanya kami umat Islam udah dah. Ini problemnya cuma satu, masalahnya berulang-ulang begitu lagi, saudara. Mulai dari ketumpulan hukum dan lain sebagainya, masalah ini berulang-ulang, saudara. Makanya kami umat Islam, tuntutan kami sederhana. Kami nggak mau repot-repot, kami nggak mau ambil pusing. Insya Allah masalah ini bisa diselesaikan kalau presiden mau mundur dari jabatannya saat ini, saudara. Setuju? 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 Habib makar dong, ye. Habib berontak dong, ye. Kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Orang semangat, orang Madura, jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Yakin? Betul? Saudara, kami tidak berontak. Jangan khawatir, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Front Pembela Islam dalam ADART-nya mencantumkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Khawarij, saudara. Kami Aswajah punya prinsip walam yajuz fi ghairi mahdin kufri hurujuna ala waliyil amri. Selama belum kufrun bawah, dalam hadis Nabi mengatakan illa antarau kufran bawah. Selama belum kufrun bawah, terang-terangan kafir, lam yahtamilu ta'wil. Selama dia masih muslim, walaupun dia zalim, nggak boleh hukumnya kita berontak angkat senjata, saudara. Haram. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan ada ijma' ulama